Modus baru peredaran rokok ilegal kini mulai terendus oleh petugas, di mana mereka kini banyak memanfaatkan jasa mobil box yang dilabeli dengan produk berbeda, memanfaatkan jasa sales berbagai produk untuk bisa mengedarkan rokok ilegal di penjuru kota atau kabupaten di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Ponorogo. DRS Joko Waskito MSI, Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Ponorogo, ketika menghadiri acara sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di pendopo kantor Desa Kaponan, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, pada Kamis 8 Juni 2023, mengetahui hal itu setelah melakukan rapat koordinasi dengan kantor Bea Cukai Madiun beberapa waktu lalu. Untuk itu, ke depan guna menghentikan peredaran rokok ilegal, pihaknya akan menggandeng TNI Polri, termasuk para sales dan jasa pengiriman ekspedisi yang selama ini dicurigai menjadi alat atau media untuk mengedarkan rokok ilegal. Diakui Joko Waskito, meskipun sejauh ini belum ditemukan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo, tetapi pihaknya terus memantau dan mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, sebagaimana hasil rapat koordinasi bersama kantor Bea Cukai Madiun. Dikatakan Joko, rokok ilegal itu sangat merugikan penerimaan negara dari sisi ekonomi, karena selama ini dari pengumpulan dana cukai rokok juga akan dikembalikan untuk masyarakat, misalnya untuk membangun sarana-prasarana pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, termasuk memberi edukasi masyarakat terkait bahaya peredaran rokok ilegal melalui sosialisasi gempur rokok ilegal dengan menggandeng media cetak, elektronik, hingga online. Selain itu, masih seputar upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo, pihaknya juga akan melakukan operasi gabungan dengan melakukan patroli ke pasar-pasar, warung, serta toko untuk mengecek dan mengetahui ada tidaknya peredaran rokok ilegal di sana. Peredaran rokok ilegal khususnya di pelayanan Bea Cukai Madiun dan khususnya di Kabupaten Ponorogo. Ada beberapa modus yang dikembangkan dalam rangka pendeteksian rokok ilegal. Satu, dia lewat box, yang dikasih label yang berbeda. Kemudian ada juga yang dikasih kopi biar tidak berbau nggak Pak. Sehingga otomatis nanti kita dalam rangka pencegahannya otomatis kita bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian, bisa bekerja sama dengan Satpol PP sendiri, kemudian TNI Polri dalam rangka bagaimana peredaran itu jalur-jalur itu akan kita amankan dalam rangka bagaimana nanti ke depan. Tentunya pasti Bea Cukai nanti akan dari informasi-informasi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Yang kedua adalah di tol itu juga terjadi antar tentunya kita juga harus bekerjasama dengan pihak pengelola tol yang ada di jalan. Itu pernah kejadian bukan di Ponorogo tapi dimungkinkan juga karena kita tidak punya tol. Kemudian kita perlu kerjasama juga dengan manajemen sales yang mengantarkan baik itu rokok sendiri atau yang lain, karena itu disinyalir bahwa lewat sales itu juga kita dalam rangka itu tentunya kita terus akan menggali informasi dari itu dalam rangka bagaimana kita bisa bekerja sama sehingga informasi kita boleh yang mudah-mudahan ada target kita tangkap bersama-sama dengan Bea Cukai Madiun. Ini menjadi penting modus ini. Selain kita sosialisasi, publikasi dengan teman-teman media, kemudian modus-modus ini harus kita paham. Sementara itu, Iwan Kurniawan, Kasipitsus Kejaksaan Negeri Ponorogo selaku narasumber dalam acara sosialisasi peredaran rokok ilegal, lebih mengedepankan pada sisi hukum jika ada pelanggaran terhadap peredaran rokok ilegal. Dikatakan Iwan Kurniawan, sebagaimana pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, menyebutkan barang siapa menawarkan dan menjual rokok tanpa pita cukai dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan pelaku pidana juga dapat dikenakan denda paling sedikit 2 kali dari nilai cukai serta paling banyak 10 kali nilai cukai.
Semoga dengan digelarnya acara sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal, maka peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo bisa ditekan atau dibasmi, sehingga penerimaan negara dari cukai tembakau bisa optimal dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Nanang Sinyal Indonesia melaporkan.